Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 2 demonstrasi kontekstual, mengenai strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Kami, kelompok 5, beranggotakan Andi Ummul Hatimah, Fitri Ramadhani, Ismi Dwi Anggraini, Hadijah Kalfa Fitri, dan Muhammad Rais. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian yang berbeda. Pengajaran, otherwise, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, upvoiding. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewantara. Di sini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan adapun menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru ibarat sebagai petani. Nah, selanjutnya yaitu kontekstualisasi. Di sini, yang pertama itu guru ibarat petani yang bertugas memupuk benih, memperbaiki benih agar tumbuh kembangkan tanaman menjadi lebih baik di ladang. Yang kedua, ladang diibaratkan sebagai sekolah dan murid adalah benih dari berbagai varietas. Yang ketiga, petani tidak bisa memaksa benih cepat matang karena harus melalui beragam proses. Dan yang keempat adalah guru berusaha menciptakan agar anak didiknya tumbuh menjadi pribadi yang baik pekertinya, kemerdekaan dalam belajar serta bisa menjadi mandiri. Ada 3 strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama yaitu mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sesuai kodrat alam tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Sedangkan pendidikan sesuai kodrat zaman menekankan relevansi metode pembelajaran dengan perkembangan zaman, teknologi, serta tuntutan masyarakat. Pendidikan yang menggabungkan kedua aspek ini menekankan penyelarasan antara nilai-nilai kemanusiaan dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi. Strategi kedua yaitu mendidik dalam budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Nah, keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik sebagai tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran sentral sebagai penuntun dan pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik seorang anak. Lebih lanjut lagi, budi pekerti tidak hanya mengajarkan anak untuk kemerdekaan dirinya, tetapi juga untuk menghargai kemerdekaan orang lain. Strategi ketiga adalah mendidik dengan berpihak pada anak yang menitik beratkan perhatian pada kebutuhan dan perkembangan anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung keberagaman individual dengan melibatkan orang tua sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, sistem Among. Sistem Among adalah suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtuloda, Ing Matio Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Prinsip-prinsip pengajaran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo mencontohkan sholat tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, sopan santun pada orang. Kemudian yang prinsip yang kedua, Ingmadyo Mangungkarsa, yaitu membangkitkan semangat peserta didik yang sedang mengalami masalah untuk tetap fokus menggapai cita-cita. Prinsip yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di luar pembelajaran, guru tetap memberikan motivasi verbal dan dorongan untuk terus berjuang menggapai cita-cita.